Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita baru kali ini perkenalan karena masanya COVID-19, jadi kita harus belajar melalui daring. Ya, jadi perkenalkan, nama Ibu Masita Nasution, guru bahasa Indonesia khusus untuk anak IPS. Ya, adapun hari ini yang mau kita bahas yaitu mengenai laporan hasil observasi. Apa itu laporan? Ya, sekarang perhatikan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum, hasil akhir dari sebuah pengamatan atau observasi. Maaf, ini salah tulis, ya, maklum aja lah. Penjabaran umum hasil akhir dari sebuah pengamatan observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Maksudnya, hasil dari penjabaran umum, ya, jika kalian melakukan suatu pengamatan atau mengobservasi sesuatu objek, setelah kalian mengamati, maka kalian harus membuat laporan, yaitu menyusun laporan hasil observasi. Biasanya pengamatan itu harus mempunyai objek. Tanpa objek, dia bukan termasuk observasi. Ya, jadi teks laporan observasi ini bisa kita sebut juga dengan klasifikasi. Klasifikasi maksudnya mengelompokkan, misalnya tumbuh-tumbuhan, manfaatnya apa, misalnya tumbuhan kelapa. Tumbuhan kelapa itu terdiri dari apa? Pohon, akar, cabang, itu termasuk klasifikasi. Ya, jadi dalam menyusun laporan observasi ini, kalian harus membuat dulu definisi umumnya, ya, yaitu penjabaran umum. Kalian jabarkan dulu dari hasil kalian itu secara umum. Ya, baiklah, Ibu lanjutkan. Ibu lanjutkan yaitu mengenai kriteria, ya, kriteria laporan hasil itu mengenai fungsinya. Adapun fungsi dari hasil observasi ini adalah untuk pertanggungjawaban kalian dalam mengamati atau menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, atau pemecahan masalah dalam sebuah pengamatan. Jadi, adapun observasi kalian itu yaitu berfungsi tanggung jawab kalian. Bagaimana setelah mengamati sesuatu objek, bagaimana tanggung jawab kalian terhadap pengamatan itu? Itulah fungsi dari sebagai laporan, teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, adapun laporan observasi ini strukturnya ada 3, yaitu definisi umum atau pernyataan umum, atau klasifikasi yaitu pembukaan yang berisi konsep dan definisi umum mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Maksudnya, definisi umum ini adalah
seperti apa, kemudian dia bisa tumbuh di mana saja. Itu maksudnya definisi umumnya, ya. Jadi kalian sebelum membuat laporan, dalam menyusun laporan observasi itu kalian harus membuat definisi umumnya dulu. Definisi umum ini bisa 3 paragraf, bisa 2 paragraf, sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Kemudian B, deskripsi bagian, yaitu bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf yang merupakan penjelasan rinci. Maksudnya deskripsi. Apa deskripsi? Di SMP sudah kalian pelajari ini deskripsi, yaitu memaparkan, ya, bukan menceritakan tapi memaparkan bagian, yaitu seperti yang Ibu beri contoh tadi, pohon kelapa. Kalian paparkan, ada daun kelapa, ada pelepah kelapa, ada buah kelapa, ada batang kelapa, ada akar kelapa, ya, seperti itu deskripsinya. Kemudian C, deskripsi manfaat, yaitu bagian yang menjelaskan manfaat dari hasil observasi yang dilakukan. Setelah kalian buat deskripsi umum dulu, ya, kalian jelaskan dulu definisi umumnya, apa itu pohon kelapa, baru kalian deskripsikan bagian-bagian kelapa itu apa saja, baru kalian buat manfaatnya, manfaat dari kelapa yang kalian amati. Misalnya, adapun pohon kelapa seperti daunnya, manfaatnya bisa membuat ketupat, misalnya membuat anyaman, janur untuk pernikahan misalnya. Kemudian kalian jelaskan, jadilah sebuah laporan observasi. Selanjutnya contoh. Ini ada contohnya, ya. Contoh pohon kelapa. Ini dia definisi umumnya, ya. Pohon kelapa atau disebut juga pohon hiung merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Inilah dia definisi umum, yang termasuk definisi umum. Selanjutnya, ya, kemudian kalian jelaskan apa itu buah kelapa, pengertian dari buah kelapa. Kalian jelaskan, kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra India, di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Selanjutnya, itu tadi contoh dari umum, definisi umum. Ada berapa paragraf tadi itu, ya? Ada 3 mungkin, ya. Bisa 3, bisa juga lebih. Kemudian contoh deskripsi bagian. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah, inilah dia yang dibilangkan deskripsi. Buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Itu yang termasuk deskripsi. Kemudian buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit. Itu kalian ceritakan, kalian paparkan, ya, kalian paparkan, bukan cerita, kalian paparkan. Kemudian C, lanjutkan. C, contoh definisi manfaat, ya. Dari contoh definisi manfaat ini kalian ceritakan manfaat dari pohon kelapa. Seperti contohnya ini, berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan, karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Ya, sampai di sini ada yang sudah mengerti? Ya, Ibu harap kalian sudah
sudah mengerti semua ya. Karena menurut Ibu laporan observasi ini adalah pelajaran yang menyenangkan karena kita mengamati langsung suatu objek ya, jadi tidak kaku ya, kita tidak belajar hanya di ruang kelas. Bisa juga kalian mengamati apa yang ada di ruang kelas ya. Makanya untuk kali ini sampai di sini saja. Ibu jelaskan, minggu depan kita lanjutkan lagi mengenai menganalisis ya. Jadi untuk PR yang akan kalian lakukan, kalian hanya mencari jenis-jenis akar ya yang ada di sekeliling kalian, tapi belum kalian buat laporan, hanya mencari jenis-jenis akar, kemudian kalian fotokan, baru kalian kirim melalui Classroom atau WA group nanti yang ditentukan ya. Sampai di sini